Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Dan bagaimana nih perkembangan teman-teman yang saat ini masih dalam tahap proses pemberkasan untuk penetapan NIP? Apakah ada kendala? Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kelancaran hingga nanti bisa menjadi CPNS. Hari ini tanggal 10 November 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Semoga dengan memperingati Hari Pahlawan ini, kita dapat senantiasa meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan juga daya juang kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan share di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Baik, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang biasanya menjadi kebingungan seorang CPNS baru ketika masuk di instansi yang baru. Nah, kira-kira hal-hal apa saja itu? Kita bahas satu persatu ya. Hal pertama yang biasanya menjadi kebingungan seorang CPNS baru adalah terkait seragam ASN. Nah, apakah seragam ASN ini nantinya akan disediakan oleh instansi atau kita membeli sendiri? Jadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga beberapa teman saya di daerah lain yang juga saya tanyakan, untuk seragam ASN ini, ketika kita menjadi seorang CPNS baru, kita membeli sendiri. Jadi, tidak disediakan oleh instansi. Jadi, nanti teman-teman jika ingin membeli, itu biasanya ada di toko-toko pakaian juga ada, dan biasanya harganya lebih murah. Namun, jika teman-teman ingin membuat sendiri, jadi jahit sendiri, itu bisa juga. Hanya saja biasanya ongkosnya lebih mahal. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyesuaikan dengan ukuran pas badannya, kemudian juga ingin memilih jenis kainnya, teman-teman bisa menjahit sendiri. Namun ketika teman-teman memiliki budget yang terbatas, teman-teman bisa beli di toko pakaian. Biasanya harganya lebih murah dibanding ketika kita menjahit sendiri. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah terkait BPJS Kesehatan. Ketika teman-teman sebelumnya sudah memiliki BPJS Kesehatan, entah itu mandiri ataupun teman-teman di perusahaan sebelumnya ditanggung, teman-teman silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan di sekitar daerah tempat tinggal teman-teman. Kemudian nanti silakan teman-teman konsultasikan kepada pihak BPJS. Nanti biasanya mereka akan mengarahkan sekiranya berkas apa saja yang diperlukan untuk mengurus pemindahan BPJS ini. Kemudian untuk BPJS Kesehatan kita sebagai ASN ini, apakah hanya diri kita sendiri yang ditanggung ataukah ketika kita memiliki pasangan dan juga anak itu akan ditanggung? Jadi ketika teman-teman memiliki suami atau istri dan juga memiliki anak sampai anak ketiga, nanti itu bisa ditanggung oleh BPJS kita sebagai ASN. Hanya saja nanti anaknya belum berusia di atas 23 tahun ya. Dan kemudian ketika teman-teman memiliki anak yang keempat, itu juga tidak menjadi tanggungan BPJS kita sebagai ASN. Jadi nanti BPJS-nya tersendiri, berbeda dengan BPJS kita sebagai ASN, tanggungannya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika teman-teman memiliki kakak yang belum diperbarui. Jadi misalnya ada teman-teman yang sudah menikah atau sudah menambah anak lagi namun belum dimasukkan di kakak. Nah ini teman-teman silakan nanti kakaknya diperbarui karena nanti ada hubungannya dengan tunjangan keluarga yang teman-teman dapatkan. Jadi kalau misalnya nanti kakak teman-teman tidak update, maka nanti tunjangannya juga menyesuaikan dengan data lama teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Maka sebaiknya ketika teman-teman sudah bersuami atau beristri dan juga sudah memiliki anak dan anaknya juga sudah bertambah, nanti silakan teman-teman perbaharui kakaknya biar nanti bisa disesuaikan sehingga teman-teman juga nanti bisa mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Kemudian pertanyaan keempat adalah terkait apakah CPNS ini sudah bisa mendapatkan jatah cuti. Nah, untuk cuti itu sendiri nanti teman-teman utamanya bagi teman-teman yang saat ini sedang hamil dan akan melahirkan ya. Untuk teman-teman yang akan melahirkan itu bisa mendapatkan cuti melahirkan dan lamanya itu selama 3 bulan ya. Jadi walaupun teman-teman statusnya masih seorang CPNS, namun ketika teman-teman nanti akan melahirkan, teman-teman bisa mengajukan untuk cuti melahirkan. Dan apakah teman-teman yang lain nanti juga bisa mengajukan seperti cuti sakit atau cuti alasan penting? Ini bisa nanti disesuaikan dengan instansi teman-teman masing-masing. Hanya saja saran saya ketika kita masih masa percobaan sebagai seorang CPNS,
sebaiknya untuk cuti sakit maupun cuti alasan penting ini kita minimalisir ya. Karena nanti ini juga bisa menjadi bahan penilaian dari instansi kita. Ketika kita sering mengajukan cuti, padahal kita masih dalam masa percobaan sebagai CPNS, tentu ini akan menjadi penilaian dari instansi. Maka saran saya, ketika tidak ada hal yang penting-penting banget, sebaiknya kita tidak mengajukan cuti. Selanjutnya yang terakhir, dan ini yang biasanya ditanyakan dan menjadi kebingungan seorang CPNS, apakah CPNS juga berhak untuk mendapatkan THR dan gaji 13? Nah, berdasarkan pengalaman saya, sebagai seorang CPNS baru itu kita tetap berhak mendapatkan THR dan juga gaji 13. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman karena kita juga tetap akan mendapatkan THR dan juga gaji 13 walaupun porsinya masih 80%. Tapi saya rasa ini sangat-sangat membantu ketika kita masih dalam masa percobaan sebagai CPNS ini. Karena toh kita juga baru menerima 80% dari gaji pokok setiap bulannya. Sehingga ketika kita mendapatkan THR dan juga gaji 13 ini, tentu ini akan sangat-sangat membantu. Baik, itu tadi penjelasan saya terkait beberapa hal yang biasanya membingungkan bagi seorang CPNS baru. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tetap semangat dan tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!